Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Bu. Semangat hari ini? Semangat dong. Biar tambah semangat hari ini, Bu pengen nanti kalau Ibu tanya selamat pagi jawabnya 3 kali ya. Pagi, pagi, pagi gitu biar tambah semangat. Oke? Oke, Bu. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini sehat? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana ya? Alhamdulillah sehat Mbak Halisa. Ibu absen terlebih dahulu ya, barangkali ada yang sakit. Tadi berangkat. Lailatul Mulyana, Hadir, Bu. Alfi, Hadir, Bu. Risma, Hadir, Bu. Risma Pradini, Hadir, Bu. Eva, Hadir, Bu. Nadia, Hadir. Halisa, Hadir, Bu. Evi, Hadir, Bu. Aura, Desvia. Nggak ada, Bu. Kenapa? Izin, Bu. Oke. Ada yang sakit juga? Fanny hadir? Tidak Ada, ada. Bu. Ada melihat Mas berangkat. Aduh. Mampir ke warnet, Bu. Nah ini ya. Baik. Mungkin Desvia lagi sakit atau apa? Izinnya kenapa? Ada acara keluarga. Berarti semuanya sehat di sini. Alhamdulillah. Oke, biar tambah semangat, kita pagi hari ini ada permainan. Mau bermain? Mau. Oke. Ini ada kotak tantangan namanya. Nanti bisa bergilir seperti ini sampai ke belakang sambil bernyanyi cicak-cicak di dinding. Nanti pas hap lalu ditangkap dan yang berhenti pada lagu terakhir itu yang akan mengambil challenge yang ada di dalamnya. Ada yang mau tanyakan? Sudah jelas? Sudah. Oke, dimulai dari kanan apa kiri? Berdiri nggak, Bu? Itu aja, nggak apa-apa. Kiri. Oke. Sambil tepuk-tepuk, cicak-cicak di dinding. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, bisa diambil challenge-nya yang ada di dalamnya. Ambil satu. Dibuka itu, Bu. Ya, Ekspresikan wajahmu saat sedih. gimana pas saat sedih? Bisa aja sih, Bu. Kamu nggak Ya. pernah sedih. Pernah, tapi ya sedih di kayak gini, Bu. Oke, lanjut. Ini ditaruh lagi, Bu. Lanjut putar lagi berarti. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Apa dapat challenge apa nih? Ekspresikan wajahmu saat kesal. Salah gimana? Oke, itu ulang. Biar senang, bahagia, agar hikmat pembelajaran dengan Ibu pagi hari ini kita awali dengan berdoa. Ada yang mau doa? Saya, Bu. Silakan. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kalian berseliweran FYP ataupun di televisi tentang demo kemarin tidak? Iya, Bu. Iya, Bu. Banyak sekali. Berarti sering lihat ya di situ ya? Iya. Kakak demonstran, DPR sampai ada gedungnya yang rusak dan terbakar. Kira-kira kalian tahu apa itu
demo sebenarnya? Menyuarakan. Ya, menyuarakan apa Mbak Halisa? Menyuarakan Suara rakyat. suara rakyat, betul. Ada lagi? Kemarahan dari rakyat yang nggak terima atas perubahan yang ada. Oke, bentuk kemarahan gitu ya, kritik. Oke, ada lagi? Ya, seperti itu anak-anakku. Jadi demo itu karena kita di negara demokrasi, kedaulatan rakyat di atas segalanya. Jadi kalau ada kita berhak mengkritik ataupun menyuarakan pendapat dan aspirasi kita ke pemerintah, salah satunya dengan demo dengan baik, dan nanti pemerintah itu datang ke kita dengan berdiskusi bersama sebenarnya apa yang diperlukan dan apa yang diperbaiki harus diperbaiki dengan pemerintah itu. Nah, kira-kira kakak-kakak demonstran yang di berita-berita itu kok bisa marah itu ya sampai aksinya brutal, itu kan kira-kira kenapa ya penyebabnya? Karena emosi Bu, suaranya nggak didengar sama pemerintah. Emosi karena suaranya nggak didengar, betul. Ada lagi mungkin FOMO ya, ikut-ikutan, betul. Ada lagi Ada provokatornya, betul. Jadi kesal gitu ya, marah. Terus biasanya ikut-ikutan juga karena seneng nih ikut dan ada provokatornya tambah menggebu-gebu jadinya nih. Nah sebenarnya ada nggak sih, kita coba pikirkan anak-anak, menyampaikan pendapat tanpa harus melukai ataupun merusak orang lain. Saat demo itu kira-kira bisa nggak sih tanpa harus brutal-brutal gitu? Bisa ya, Bu. Sebenarnya bisa ya, dengan apapun contohnya. Pejabatnya mau turun. Ya betul, pejabatnya mau turun, diskusi bareng gitu ya, sehingga kita nggak terbawa emosi. Ada lagi? Harus ada yang memimpin demo. Oh iya, ada harus memimpin demo biar gak terprovokator tadi ya yang disebutkan Mbak Evi. Jadi terarah, nggak yang sampai naik dewe gitu ya. Oke. Nah, sama juga dengan kita yang ada teman-teman dan anak-anak semua di kelas. Kalau kita kesal, kita marah, sebenarnya ada cara kita mengekspresikannya tanpa harus melukai atau merusak suasana yang ada. Sebenarnya emosi itu apa sih? Ada yang tahu emosi itu apa? Nggak tahu Bu, coba jelasin. Nah, emosi ini katanya sih, bukan kata ibu ya, kata ahli. Ini adalah reaksi psikologis dan fisiologis terhadap suatu peristiwa yang melibatkan perasaan subjektif, perubahan fisiologis dan ekspresi perilaku. Nah, emosi ini itu tidak bisa terlepas dalam diri kita. Itu sangat-sangat sudah menyatu, karena kan kita bukan robot ya. Kita punya perasaan senang, sedih, bahagia. Nah, itu sangat mempengaruhi cara berpikir kita, cara berperilaku kita, dan cara berinteraksi kita dengan lingkungan sekitar. Jadi kalau pepatah mengatakan jangan ambil keputusan pas lagi marah, itu benar karena emosi itu sangat mempengaruhi segala apa yang ada dalam pikiran, keputusan kita, perilaku kita, dan saat kita berinteraksi. Nah, apa saja emosi itu? Banyak nih anak-anakku, bukan hanya marah ya. Biasanya kan kalau kita menganggap orang kok emosian banget sih, nah terkaitnya hanya emosi marah saja. Padahal ada emosi senang, takut, dan sedih juga. Dan biasanya emosi itu ada pemicunya, ada situasi yang menimbulkan emosi itu. Kalau di sekolah biasanya ujian, nilai, tugas kelompok gitu, keluarga ada konflik, mungkin dukungan dan perhatian. Pertemanan ada candaan juga nih, sering candaan nggak? Siapa yang di sini sering melawat? Risma Bu. Oh, Risma sering melawat. Kalau media sosial biasanya ada komen-komen negatif ya dari netizen itu, terus perbandingan diri juga, dan lingkungan, ada perbisingan, keramaian atau ancaman fisik. Nah, kenapa kita perlu memahami dan mengenal emosi? Yang pertama, itu sangat membantu dalam diri kita memahami
Bayangkan saja kita nggak paham emosi apa yang sedang kita rasakan, kita jadi bad mood, nggak mutan gitu. Ada nggak kemudian yang di sini? Saya Bu. Terus tidak bisa mengekspresikan emosinya juga dengan baik, sehingga manfaat mengenal itu sangat-sangat bagus. Terus juga meningkatkan hubungan sosial dan kesehatan mental. Kita interaksinya dengan teman-teman jadi baik karena tidak kemudian tadi. Terus menghindari perilaku destruktif. Destruktif itu seperti apa ya, marah-marah gitu sampai tindakan gitu brutal. Untuk menghindari itu karena kita sudah paham emosi apa yang kita rasakan. Nah, biasanya di emosi itu ada intensitas emosi, ada rendah, tinggi, sedang. Nah, biasanya ada tandanya itu jantungnya berdebar. Pernah nggak kalau lagi takut jantungnya sampai berdebar gitu? Terus pas mau maju presentasi tangannya berkeringat gitu ya. Nah, itu tanda-tanda fisiknya. Psikisnya itu yang mendesak emosi untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan. Manfaatnya ya nanti teman-teman dan anak-anak semua di sini punya regulasi emosi yang baik. Nah, sekarang dibagikan namanya adalah emoji meter. Teman-teman sudah tahu kan? Ternyata emosi-emosi itu tidak hanya satu saja, yaitu marah, tapi banyak. Nah, kita flashback ya ke 3 hari ke belakang, emosi apa saja ternyata yang sudah dialami anak-anakku semuanya bisa direfleksikan. Nah, ini contohnya nanti bisa diukur. Untuk T itu tinggi, betul. Kalau R itu rendah. Nah, nanti bisa diukur sendiri sambil direfleksikan. Oh, ternyata selama 3 hari ini betul ya aku gini dan lain-lain. Terus anak-anakku juga boleh ungkap rasa di kolom ungkap rasa sini. Misal mau nyebutin atau cerita penyebabnya ternyata ini, terus aku dalam meregulasinya ternyata aku belum baik karena aku jadi melukai temanku dengan perkataanku atau apapun boleh. Ini ya. Nanti untuk panahnya bisa maju jauhkan. Ini Mbak Eva. Masih Bu. Nah, ya. Aku mana Bu? Boleh minta tolong ke belakang juga ya. Enggak, kan kurang satu Bu. Ya. Oke, silakan bisa dimulai untuk menafsirkan. Ini ya untuk Ibu aku Bu. ya ini diisi semua ya, dan mulai senang, sedih, cemasnya itu dalam rentang kira-kira berapa ya, tinggi, sedang atau rendah. 4-4-nya ya. 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 Kurang 3, kurang 3 Bu. Saya juga Bu. Kasih Bu. Oke, sama-sama. Kurang 3 Bu. Sama-sama. Jangan malah tidur ya, refleksinya ya. Jangan mengantuk. Waktunya 5 menit lagi.
silahkan Mbak Aura bisa dipresentasikan. Iya, gimana? Ternyata 3 hari ini apa yang dirasakan? Dari ini yang saya rasakan itu tenang, terus ada murung, terus kasih alasan dulu. Boleh. Terus selain murung saya juga lelah dan kesal Bu. Gitu, baik. Jadi banyak ya ternyata beragam yang mengenal juga emosi-emosi dari anak-anak semuanya. Sekarang bisa berkumpul menjadi 2 kelompok. Nanti Ibu ada proyek untuk kalian. Silakan, ada yang 4 dan ada yang 5. Nah, kalian sudah mengenal emosi-emosi diri kalian sendiri. Silakan bisa berdiskusi gimana sih mengekspresikan emosi dengan baik dan mengelolanya dengan baik. Nanti dibuat kanvas dan nanti dipresentasikan. Oke Bu. Ya. Bawah nggak apa-apa Bu. Boleh, nggak apa-apa. Sayang boleh Bu. Ayo kita lihat. Ya, ada yang mengisi materi, ada yang mencari searching internet materinya, ada yang desain ya. Kali ini kan desain ya. Iya. Oh, desain dari semalam. Iya, kamu ngapain? Aku cari materi. Cari materi. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Kamu Cari cari materi. materi. Oke. Kamu nanti ngapain? Oke, kita bikin tulisan apa? Oke, kita saatnya presentasi. Siapa dulu yang mau? Kita Bu. Kita Bu. Ya. Hasil diskusinya. Untuk kelompok lain bisa mendengarkan ya. Iya, Bu. Strategi ekspresi emosi dari kelompok kami itu ada kognitif referensial, yaitu strategi regulasi emosi. Lalu ekspresi kreatif, yaitu cara menyalurkan emosi. Yang ketiga ada aktivitas fisik dengan menenangkan sistem saraf dengan mengurangi stres. Yang terakhir ada dukungan dari sosial, yaitu dari orang-orang yang mendorong untuk mengekspresikan emosi. Oke, jadi dari kelompok pertama ada 4 ya ini ya ternyata ya, strategi dalam ekspresi emosi. Ada yang bertanyakan? Tidak, Sudah Bu. cukup jelas ya. Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Iya, iya. Dari kelompok 2 yaitu berlatih untuk menstabilkan emosi. Yang pertama, meditasi kesadaran untuk bermeditasi dengan penuh kesadaran, pernapasan dalam, permainan diri, dan mandi, restrukturasi kognitif. Oke, Itu dari kelompok jadi 2. dari kelompok 2 membahas tentang berlatih untuk menstabilkan emosi. Ada apa juga yang dibahas? Ada yang menanyakan? Tidak Bu, cukup jelas. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Banyak sekali ya ternyata cara mengekspresikan emosi dengan benar ya anak-anakku. Ada komunikasi terbuka tadi, ada menulis jurnal, ada kalau kita tahu penyebab ataupun kita mengenal emosi kita, kita akan mencari atau mengekspresikannya dengan sehat begitu intinya. Nah, ini rumus dari Ibu kalau kalian sedang emosi karena lagi muncak-muncaknya biasanya atau lomba, biasanya alat ada pas meeting karena terbawa emosi biasanya kan kita sampai menguasai diri kita gitu emosinya, jangan sampai ya.
bisa melakukan ini dalam 30 detik. Aku merasa setelah kamu melakukan apa padaku, dan aku berharap kamu tidak seperti itu lagi. Itu ya. Oke, jadi mengenal jenis dan intensitas emosi adalah langkah awal memahami diri. Dengan mengekspresikan emosi secara sehat, peserta didik atau anak-anak semuanya di sini lebih mampu mengelola diri, membangun hubungan sosial yang positif, dan menjaga kesehatan mental. Terima kasih. Sebelum mengakhiri bimbingan dengan Ibu hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa juga. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih atas antusiasnya hari ini anak-anakku. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Amin.